Shalom yang dikasih oleh Tuhan. Alkitab mengajarkan bahwa kebaikan adalah kebajikan yang mendasar bagi orang percaya. Dan itu tercermin dalam tindakan, perkataan, dan pikiran terhadap orang lain. Dan dapat mempraktekkannya di dalam kehidupan tiap-tiap hari. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam firman Tuhan ini di sini ada ayat-ayat firman Tuhan yang mengajak kita untuk melihat kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan kepada manusia. Itu tertulis di dalam Efesus 2 ayat 7, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dan dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi perbuatan Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Titus 3 ayat 4 ayat sampai 5, tetapi ketika nyata kemurahan Allah juru selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan kita yang baik yang kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus juru selamat kita. Roma 2 ayat 4, maukah engkau menanggapi sepi kekayaan kemurahan-Nya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Kolose 3 ayat 12, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihi-Nya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. 2 Petrus 1 ayat 7, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Kebaikan terhadap sesama itu tertulis di dalam Lukas 6 ayat 35, tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuat baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Amsal 11 ayat 6, orang jujur dilepaskan oleh kebenarannya. Amsal 11 ayat 10a, bila orang benar mujur, beria-rialah kota. Amsal 11 ayat 11a, berkat orang jujur memperkembangkan kota. Amsal 11 ayat 19a, siapa berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup. Amsal 11 ayat 30, hasil orang benar adalah pohon kehidupan, dan siapa bijak mengambil hati orang. Amsal 19 ayat 17, siapa menaruh belas kasihan kepada orang lemah memiutangi Tuhan. Efesus 4 ayat 32, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. 1 Korintus 13 ayat 4, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan menyimpan kesalahan orang lain. Amsal 13 ayat 5a.
Orang benar benci kepada dusta. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kebaikan dalam ucapan. Amsal 15 ayat 1, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Amsal 15 ayat 7, bibir orang bijak menabur pengetahuan, tetapi hati orang bebal tidak jujur. Efesus 4 ayat 29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Kolose 4 ayat 6, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Firman Tuhan yang mengajarkan kita kepada kehidupan yang baik dan bijaksana. Amsal 14 ayat 21. Siapa menghina sesama berbuat dosa, tetapi berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Amsal 21 ayat 21. Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran dan kehormatan. Yakobus 3 ayat 17. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. 2 Timotius 2 ayat 24. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab Tuhan mungkin memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. 1 Tesalonika 2 ayat 7. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasihi dan merawat anaknya. Kisah Rasul 28 ayat 2. Penduduk pulau itu sangat ramah terhadap kami. Mereka menyalakan api besar dan mengajak kami semua ke situ karena telah mulai hujan dan hawanya dingin. Kebaikan dan pengampunan terhadap sesama. Mazmur 140 ayat 14. Sungguh orang benar akan memujimu, orang-orang yang jujur akan diam di hadapanmu. Matius 5 ayat 21. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. 1 Petrus 2 ayat 12. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa, bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi. Roma 12 ayat 20. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian kamu menumbuhkan bara api di atas kepalanya. Sikap yang berbuat baik terhadap orang banyak. Ulangan 15 ayat 11.
sebab orang-orang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negeri itu. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu demikian. Haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Efesus 4 ayat 28. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Ibrani 6 ayat 10. Sebab Allah bukan tidak ada sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Ibrani 13 ayat 16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikian yang berkenan kepada Allah. Yakobus 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih